Halo? Pada nyanyi nggak di rumah? Kak. Nyanyi. Habis kakak ngeliat dari sini kayaknya bengong-bengong aja. Ya, yuk kita nyanyi lagi. Kita buka Kidung Cerianya 26. Kidung Ceria 26. Kidung Jemaat nomor 11. Kidung Jemaat 11, Kidung Ceria 26. Semangat nyanyinya ya. Boleh dibuka kok pas nyanyi, di unmute biar kedengaran suaranya. Yuk Bang Mike. Yuk, adik-adik boleh di-mute. Kita sekarang akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Yuk adik-adik mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu GKP Jemaat Khusus Rawamangun kelas besar ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa sumber dari segala sukacita. Berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami menyimpang kepada hal-hal yang sementara dan semua yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah kami menyatakan sukacita yang Engkau berikan kepada dunia di dalam gereja-Mu, di mana anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami menjadi Raja. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang kekal di dalam surga. Pada pagi hari yang penuh sukacita, di hari Minggu yang penuh dengan sinar matahari, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu untuk menyampaikan syukur kami. Dan syukur kami pada hari Minggu pagi ini, kami akan isi dengan ibadah syukur kami pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan adik-adik kami. Terima kasih juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyiapkan sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami, anak-anak dan kakak-kakak sekolah minggu selalu dalam lindungan-Mu. Berkati adik-adik semua yang di rumah yang ikut melalui Zoom, supaya mereka boleh berkonsentrasi di sekolah minggu ini. Berikan sukacita, berikan juga Tuhan kepada orang tua yang membimbing adik-adik kami ini di rumah. Biarlah kami semua memusatkan perhatian kami hanya pada ibadah ini saja. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pemberontakan kami. Jadikan kami jadi kudus dan dengan kekudusan kami menghampiri hadirat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Yuk adik-adik, minggu lalu masih ingat apa ceritanya? Ada yang ingat? Yang ingat boleh di-unmute nih. Boleh di-unmute? Halo? Atau udah pada lupa? Atau jangan-jangan minggu lalu tidak mendengarkan? Siapa yang ingat? Ayo. Apa ceritanya? Siapa? Oh Alia, boleh Alia. Apa ceritanya Alia? Ya, Yesus ditangkap.
Sama siapa? Sama yang mana, hayo? Sama yang mana? Sama murid-muridnya. Aduh Kak, saya lupa. Ada yang bisa bantu? Ayo ditangkap sama siapa? Iskariot ya Kak. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ngapain kemarin? Ayo, siapa tadi Yudas Iskariot? Eli. Yudas Iskariot mencium Yesus. Ya, mencium Yesus. Terus yang menangkap? Polisi kah? Yang menangkap penjaga. Penjaga apa? Para prajurit ya, para prajurit-prajurit. Juga ada imam-imam yang menangkap Tuhan Yesus. Nah, ada yang ingat nggak ayat hafalannya? Ayo ayat hafalan. Kalau dulu waktu masih kita datang ke sekolah minggu boleh dihafal di situ 1 menit ya. Sekarang siapa bisa langsung? Boleh raise hand? Ya. Ayo tunjuk tangannya. Nggak Dari pakai, mana dulu? ya nggak pakai nyontek Alkitab tapi ya Kak. Karena di rumah bisa sambil ngintip. Ayo Ada dari yang- mana ayat hafalannya? Yesaya 53 ayat 4. Siapa bisa? Raise hand. Siapa bisa? Ayo mana nih? Nggak ada yang raise hand ini. Atau lagi pada ngafalin kayaknya Lagi nih pada Kak. ngapalin. Ayo, Ayo Yesaya kasih. 53 ayat 4. 10 detik buat ngapalin. Makanya lagi pada serius semua nih Kak. Iya kayaknya. Lagi pada komat kamit Kak Upin. Sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Ayo yang bisa langsung dibuka mic-nya. Dah? Atau kita per kelas ya? Ya boleh Kak Deto. Boleh, dari kelas gede apa kelas kecil nih? Kelas gede. Coba kakak-kakak remaja, boleh semuanya dibuka jendelanya. Boleh dibuka videonya. Ayo, kelas remaja dibuka videonya. Kita baca ayat hafalannya. Andrew, Dinda, Nadine, Tunggul. Ayo. ayo Mana remaja? Nadine. Remaja belum pada mandi kali ya. Ya. Yuk, Dinda, Nadine, Tunggul. Andrew itu kameranya kebalik-balik gimana? Ya, Endu, jangan kebalik itunya. Nah, oke. Nah, ayo. Siapa yang belum Kak ini? Nadine. Nadine, Tunggul. Tunggul juga belum loh. Kemana ya Tunggul? Tunggul, kamu lagi di dapur bukan? Nadine, sudah? Yuk Nadine. Tunggul. Yuk kita di-unmute semua ya. Kita baca ayat hafalannya ya. Kelas remaja. Di-unmute semua. Kelas remaja. Udah? Mana kakak masih lihat masih di-mute semuanya ini. Gak kedengeran kakak kalau kalian di-mute. Remaja udah. Yuk kita sama-sama ya. Dari Yesaya 1, 2, 1, 2 ya.
Yesaya Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya, Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. ya, cuman kedengaran suara Dinda sama Gerald. Yang lainnya kemana? Yang lainnya nggak ada di tempat. Oke, lanjut Yuk, lanjut. Kelas tanggung dulu ya, Kak. tanggung. Kelas tanggung. Kelas tanggung ada Michelle, Ada Anggun, ada Anggun, Alia, Grace, Valerie, Amsal, ya Ria. Ya. Dah? Amsal mana Amsal? Rona. Amsal, mana kakak belum lihat Amsal? Cowok jagoan satu-satu. Dah? Mana Amsalnya? Oke. Ya. Udah bisa semua ya, di unmute ya. Yesaya 53 ayat 4. Mana di unmute? Belum di unmute. Oke. Ya, Rona, Amsal. Ya, Rona. Ya, yuk sama-sama. 1, 2, ya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, Yesaya 53 ayat 4. Oke, Nah, mantap. yang paling kecil. Kelas kecil. Yuk. Kelas kecil boleh di-unmute. Boleh dinyalain videonya. Bisa nyala kalau begitu. Oke. Siapa lagi? Abraham, Stefan, Grace, Francena, Brian. Dah, yuk. Udah semua? Sudah, Kak. Dah, yuk. Sama-sama 1, 2, ya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Iya. Oke, ya, terima Yesaya kasih. 53 ayat 4 ya. Jadi minggu lalu kita dengarkan tentang Yesus ditangkap. Nah, sekarang kita dengarkan nanti lanjutannya ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dari mana Kak Opin? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 138 atau Kidung Jemaat nomor 49. Ya. Kidung Ceria 138 atau Kidung Jemaat 49. Firman Allah jayalah. Yuk adik-adik. Satu 38. Sudah? Kidung Jemaat 49. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ayat 1 sampai 2. Untuk hidup yang baik.
Yuk, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, puji syukur Bapa, kehadiran Bapa kami sampaikan Bapa kepadamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Bapa kepada kami. Di pagi hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, bimbing juga Bapa hamba-Mu ini Bapa, supaya bisa menyampaikan firman Bapa dengan baik kepada adik-adik kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Sebentar ya adik-adik, aku mau share screen dulu. Udah kelihatan belum nih? Udah, Kak? Oke. Nah, adik-adik, cerita tentang minggu lalu kan mengenai Yesus ditangkap ya adik-adik. Sekarang adalah kelanjutannya, yaitu kita akan pelajari hari ini Yesus dan saksi dusta. Sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita bareng-bareng di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yuk adik-adik buka Alkitabnya dulu di Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Udah? Oke. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Di bawah judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, demikianlah firman Tuhan. Sebentar ya adik-adik. Ada di sini. Bentar ya adik-adik ya. Tadi ikut membaca semua kan?
Ya, ayat bacaan kita hari ini adalah lanjutan dari yang minggu lalu. Ya, minggu lalu Yesus ditangkap dan sekarang Yesus dihadapkan tadi di mana? Siapa yang membaca tadi? Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Siapa yang menanya-nanya kepada Yesus? Menanya-nanya, bahasanya gimana Kak Opin? Menanyai, yang bertanya kepada Yesus. Siapa namanya? Kayaknya yang sekolah minggu cuman Grace doang kayaknya ya. Yang lain boleh dijawab? Siapa yang bertanya kepada Yesus? Fabio, ayo siapa yang bertanya kepada Yesus? Fabio. Fabio ikut baca Alkitabnya nggak tadi? Kayafas. Ya, Kayafas. Siapa lagi yang jawab tadi tuh? Grace. Grace lagi. Ya, Imam Kayafas ya. Dia bertanya kepada Yesus. Nah, tapi dibilang tadi ada Yesus menjawab atau Yesus diam saja? Menjauh, tetap diam. Tetap diam. Lalu supaya untuk mereka menjatuhkan Yesus, siapa dipanggil? Ada yang mengucapkan apa? Hal-hal yang tidak baik atau benar ya. Sebentar ya adik-adik. Nah, ada yang mengucapkan hal-hal bohong tentang Yesus. Apa yang dikatakan oleh saksi dusta tersebut? Ayo. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ya. Saksi dustanya, bukan Kayafasnya. Yuk. Nah, Rafael sekarang. Apa yang dikatakan saksi dusta terhadap Yesus? Rafael. Bentar Kak, tadi reconnect Zoom-nya Kak, jadi belum kebaca Kak. Oh, belum kebaca. Oke. Siapa yang baca? Habis yang baca ini diam-diam saja Jangan diam aja dong. Yuk, Anggun. Naik mic-nya. Dah. Oke. Yuk kita dengarkan ceritanya lanjutannya ya dari Kak Devi. Nah, mohon maaf ya adik-adik tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjutin. Jadi adik-adik kan minggu lalu kita bercerita mengenai Yesus ditangkap ya adik-adik. Para imam-imam kepala dan para tua-tua menyuruh pasukan-pasukan Romawi dan ahli-ahli Taurat itu untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani pada saat itu. Beserta dengan serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung adik-adik. Nah, setelah mereka menangkap Yesus, mereka melanjutkan perjalanan ke mahkamah agama. Oke. Nah,
setelah sesampainya mereka di mahkamah agama, Yesus dibawa untuk menghadap imam besar yang bernama Kayafas. Nih adik-adik, imam besar yang bernama Kayafas. Lalu di mahkamah agama itu juga selain ada imam besar, ada juga imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, tua-tua, dan juga saksi-saksi dusta. Mereka berkumpul di sana untuk mengadili Yesus. Dan selama berjalannya proses pengadilan nih adik-adik terhadap Yesus, para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, bahkan saksi-saksi dusta yang berada di situ tidak menemukan satupun kesalahan yang ada di diri Yesus adik-adik. Sampai seperti yang di ayat 60 adik-adik, lalu tampillah 2 orang saksi dusta. 2 orang saksi dusta yang telah dibayar oleh para imam-imam kepala untuk berbohong adik-adik, untuk mengucapkan saksi dusta yang tidak benar mengenai Yesus. Nah, pada saat 2 orang saksi dusta ini tampil untuk mengatakan hal yang tidak benar mengenai Yesus, imam besar berkata kepada Yesus untuk menjawab pernyataan dari si saksi dusta. Tetapi di sini adik-adik, Tuhan Yesus itu diam. Tuhan Yesus itu tidak menjawab imam besar. Lalu imam besar menanyakan untuk yang kedua kalinya sama Yesus untuk menjawab pernyataan dari si saksi dusta. Tetapi di sini Yesus tetap diam nih adik-adik. Tuhan Yesus diam bukan untuk mengakui tuduhan yang disampaikan oleh saksi dusta ini benar adik-adik. Namun seperti cerita 2 minggu yang lalu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya. Ia tidak menjawab, ia tetap diam karena ia sudah berserah diri. Karena inilah caranya untuk menggenapkan rencana Bapa untuk mati bagi kita, orang-orang yang berdosa adik-adik, untuk menebus dosa kita manusia adik-adik gitu. Nah, tadi kalau misalkan kita lihat adik-adik, ada 2 orang saksi dusta atau banyak saksi dusta ya adik-adik. Kira-kira apa sih itu saksi dusta? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu saksi dusta? Ayo. Ada? Oke. Saksi dusta. Saksi dusta adalah orang yang memperkatakan hal yang tidak benar atau berbohong tentang suatu hal atau orang lain yang tentunya Tuhan Yesus tidak suka adik-adik. Nah, berarti saksi dusta ini adalah sama dengan orang-orang yang suka berbohong ya adik-adik. Itu berarti perbuatan saksi dusta itu disebut dengan berbohong atau tidak jujur adik-adik. Nah, lalu apa aja sih Kak perbuatan tidak jujur atau berdusta itu? Yang pertama nih adik-adik, ada berbohong. Berbohong sama siapa Kak? Berbohong sama mama, sama papa, sama teman-teman yang lain. Itu adalah perbuatan yang tidak jujur adik-adik. Lalu yang kedua, ada menyontek. Menyontek adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Lalu yang ketiga ada memfitnah teman adik-adik. Memfitnah teman, maksudnya gimana Kak? Jadi kalau misalkan adik-adik melakukan kesalahan, tapi bukannya adik-adik mau mengakui kesalahan, tapi malah menyalahkan orang lain. Itu adalah perbuatan yang tidak jujur adik-adik. Terus selanjutnya ada mengambil uang kembalian mama diam-diam. Siapa nih adik-adik? Kalau misalkan mamanya nyuruh ke warung atau ke supermarket membeli sesuatu, terus nyampe di rumah ada kembaliannya, enggak adik-adik kasih sama mama, malah bohong. Malah dipakai uangnya untuk jajan. Itu adalah perbuatan yang tidak jujur ya adik-adik. Nah, semua yang tadi kakak sebutin tadi adalah hal yang tidak baik ya adik-adik. Jadi jangan adik-adik lakukan ya. Lalu gimana sih Kak untuk menjadi pribadi yang jujur? Yang pertama, berkata apa adanya. Berkata apa adanya maksudnya berkata jujur adik-adik tanpa ditutup-tutupin. Contoh, kalau misalkan ditanya sama mama atau papa, adik-adik udah selesai mengerjakan PR belum nih? Kalau misalkan ada, ya adik-adik bilangnya ada. Jangan bilang
nggak ada padahal ada gitu adik-adik. Hanya untuk adik-adik mau cepet-cepet main game, main HP, kayak gitu adik-adik. Jangan ya, jadi harus berkata padanya, harus jujur sama semua orang ya adik-adik. Terus yang kedua, ada mau untuk mengakui kesalahan. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, jangan menyalahkan orang lain adik-adik, tapi adik-adik harus bertanggung jawab. Wajar kok untuk kadang kita melakukan kesalahan adik-adik, tapi untuk mengakui kesalahan juga adalah hal yang hebat adik-adik. Jadi adik-adik kalau misalkan melakukan kesalahan, adik-adik harus mau untuk mengakui kesalahan itu. Terus yang ketiga, rajin belajar. Nah tadi kan ada nih adik-adik menyontek. Nah gimana sih Kak caranya untuk biar kita nggak menyontek? Ya rajin belajar adik-adik. Jauh-jauh hari sebelum ujian kita harus rajin belajar gitu adik-adik. Terus yang keempat, berperilaku baik nih adik-adik. Berperilaku baik kepada sesama, kepada Tuhan juga ya adik-adik. Kalau misalkan sama Tuhan itu berbuat baiknya dengan cara apa Kak? Dengan cara rajin sekolah minggu, terus rajin baca Alkitab juga, rajin berdoa. Terus kalau misalkan sama sesama juga kita harus berperilaku baik ya adik-adik. Gitu. Nah, sebagai anak Tuhan adik-adik, kita harus mau untuk berperilaku dan berkata dengan jujur dan menyatakan kebenaran dalam segala hal nih adik-adik. Dengan bersikap jujur, perasaan dan hati kita akan tenang karena kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan adik-adik. Nah, sekian dari cerita kakak adik-adik. Ayat hafalan hari ini ada di Amsal 12 ayat 17. Di sana dikatakan, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Nah, untuk aktivitas minggu depan itu adalah membuat flip card adik-adik. Flip card yang bertuliskan, Tuhan mau aku jujur. Untuk Kak, cara... berapa ya, Kak? Di Amsal 12 ayat 17. Siapa tadi yang nanya? Oh, Abraham di Amsal 12 ayat 17 deh. Nah, untuk aktivitasnya nih aku mau kasih tahu dulu nih cara buatnya. Ntar kalau misalkan adik-adik mau tahu lagi, tinggal lihat di Linktree. Udah di-share juga di sana cara buat aktivitas untuk minggu depan kayak mana adik-adik. Ini aku kasih tahu dulu. Nah, adik-adik, itu tadi
gimana caranya buat aktivitas untuk minggu depan. Kalau misalkan adik-adik mau tahu lagi gimana cara buatnya, tinggal lihat di Linktree yang udah ada ya adik-adik. Gitu. Ada yang mau bertanya adik-adik? Oh, oke, Kak. Ada yang mau bertanya untuk cerita kita pada pagi hari ini? Untuk aktivitasnya, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada yang nanya, kakak nih yang nanya nih. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Iya? Siapa tuh? Contoh gambar aktivitasnya gimana, Kak? Untuk gambar aktivitasnya itu bisa di kertas HVS ya, Kaylee. Atau nanti kalau misalkan mau diwarnain atau sekreativitas adik-adik lah gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, nanti ada contohnya nggak, Kak? Di Linktree ya, Kelly? Oke, Kak. Di Linktree Sekolah Minggu. Oke. Ada lagi? Deadline-nya untuk deadline pengumpulan tugasnya di hari Sabtu maksimal jam 12 ya adik-adik, Sabtu depan ya. 12 malam atau siang, Kak? Jam 12 siang. Jam 12 siang adik-adik. Jam 12 malam udah tidur dong. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah paham semua ya berarti ya? Oke, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, puji syukur Bapak, kehadirat Bapak kami sampaikan Bapak kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Cerita kami hari ini Bapak, sudah selesai Bapak. Ajar kami Bapak untuk senantiasa berperilaku jujur Tuhan Yesus, untuk senantiasa berperilaku yang baik Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang lebih baik lagi. Setelah ini Bapak kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya juga Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, ada satu yang diingat tadi, tagline-nya. Apa? Tuhan mau aku jujur, ya. Jadi kalau mau melakukan kebohongan atau tindakan yang tidak baik, langsung ingat, Tuhan mau aku jujur. Diingat ya Anda ya. Jadi itu yang kita pegang terus. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi ya Kak Deta? Ya, kita nyanyi lagi, dibuka Kidung Ceria 198. Tapi ini enggak ada Kidung Jemaatnya nih. Jadi cuman Kidung Ceria aja. Ya, tidak menemukan Kakak, tidak ada di Kidung Jemaat. Yuk. Apa itu? Kidung Ceria 198. Yang punya Kidung Ceria langsung Kidung Ceria 198 ayat 1 dan 2. Yuk Kak Seron. Satu lagi ya Dede ya. Sama-sama kita ya.
kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ya, sambil disiapkan persembahannya, kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 256 atau Kidung Jemaat 450. Kidung Ceria 256 atau Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Kita nyanyinya ayat 1 dan ayat 3 ya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita pagi ini, semuanya berdiri yuk. Ya, adik-adik semua, mari kita berdiri, lipat tangan, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, menyampaikan ucapan syukur kami untuk sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman Tuhan adalah cerita pada saat Tuhan Yesus di depan para hakim di pengadilan Mahkamah Agama. Tuhan, kami diajari pada pagi hari ini supaya kami menyatakan dengan jujur segala sesuatu, tidak bersaksi dusta, tidak mengatakan hal-hal yang tidak kami ketahui, tapi kami mau jujur terhadap segala sesuatu hal pun yang kami lakukan. Ajari kami supaya kami juga seperti cerita hari ini, bahwa kami akan menjadi orang yang jujur seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman hari ini, terima kasih untuk sekolah minggu melalui Zoom pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberi kami sukacita, memberi kami bahagia oleh karena kami bisa memuji nama-Mu bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mau sampaikan adik-adik kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jagai dan lindungi mereka setiap hari di rumah untuk melakukan aktivitasnya, membantu bapak ibu bapaknya di rumah, belajar dan beribadah bersama keluarga. Jauhkan kami dari rasa jemu, tapi berikanlah kami sukacita. Oleh karena dengan sukacita itu Tuhan, imunitas tubuh kami bertambah baik setiap hari dan kami terhindar dari COVID-19, virus corona yang masih ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga kami, yang melindungi kami setiap saat. Kami aman di bawah lindungan-Mu karena kami percaya Tuhan selalu menjaga kami. Biarlah Tuhan yang menjaga adik-adik kami, terutama adik-adik kami yang akan mempersiapkan dirinya mengikuti ujian sekolah pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, ajari mereka belajar di rumah. Biarkan mereka tidak jemu, tidak bosan, tapi penuh sukacita
menyerahkan hidupnya tiap hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang di rumah yang mengajari dan melindungi adik-adik kami ini. Berikan mereka sukacita, berikan mereka rezeki yang melimpah, sehingga segala sesuatu tersedia pada saatnya. Tuhan, kami juga sudah dan akan mengumpulkan persembahan yang dari tangan-Mu dan akan diserahkan oleh orang tua adik-adik kami ini secara langsung ke gereja ataupun melalui transfer. Ucapan syukur yang berbentuk persembahan ini akan kami gunakan untuk melayani Engkau melalui kegiatan kami di sekolah minggu. Tuhan, biarlah semua hidup kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah pada minggu ini. Ampunkan dosa pemberontakan kami, jauhkan kami dari penyakit. Terimalah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menemani kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa celengan DPK-nya dibuka kembali ya. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Dah. Dibuka lagi ya sampai foto dulu, foto. Foto dulu ya. Foto dulu. Buka jendela melulu. Buka kameranya. Buka videonya. Tunggu. Boleh dibuka kameranya dulu, Dek. Kita foto ya. Sudah? Siap. 1, 2, 3. Lagi ya. Oke, bebas boleh. Bebasnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, Selena boleh. Ya, Selena minta datanya nanti. Oh. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Halo. Selena minta datanya ya. Tolong ditulis di chatnya. Kak, suaranya kecil, Kak. Iya, Kak, suaranya kecil, nggak kedengaran. Iya, tes. Sudah kedengeran? Belum, Kak, masih kecil. Masih kecil. Ya, Selena tolong ditulis
nama WA mamanya juga, nama tempat tanggal lahir ya. Nanti WA mamanya juga ditulis di chat sekarang. Kakak tunggu. Yang lainnya boleh leave. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya. Sehat dan tetap jaga kesehatan. Deadline-nya jam 12 hari Sabtu siang, bukan malam. Prokes. Tetap protokol kesehatan ya. Selena jangan hilang dulu ya.